Shalom, Lifehouse Family. Kita kembali berjumpa dalam Life Cell. Mari kita siapkan hati kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, kami menantikan ajaran, didikan, nasihat dari Bapa untuk dilepaskan di tengah-tengah kami, untuk memberikan arah, value, dasar-dasar dalam hidup kami. Roh Kudus, Engkau guru kami yang agung, biarlah Engkau yang mengajar di tengah-tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Mari kita duduk yang manis, kita siapkan hati kita, siapkan catatan saudara untuk masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Dan hari ini kembali kita akan dilayani oleh seorang kakak, oleh seorang sahabat yang saudara sudah tidak asing lagi. Saya persilakan Pastor Rubino. Thank you, Kak. Thank you, Pastor Wikan, untuk kesempatan, kepercayaan saya boleh kembali lagi ada di Life Cell dari Lifehouse Community atau Family yang ada di tempat ini. Nah, Bapak Ibu semua, hari ini ya seperti biasa saya nggak akan bosan ulang. Saya nggak mau datang dengan hati bahwa paling top, paling mengerti, sama sekali enggak. Ya, berbagi saja sebagai hamba Tuhan. Saya ingin mengingatkan kita tentang definisi harta yang sejati atau harta yang sesungguhnya lah. Apa sih sebetulnya? Sebab begini, seringkali tanpa kita sadari termasuk saya ya, tiba-tiba mamon itu bisa bersanding dengan Tuhan tanpa orang itu sadari. Ya, tanpa kita sadari tiba-tiba bisa bersanding dengan Tuhan loh, bayangkan. Ya, nah Bapak Ibu begini. Maaf agak keras mungkin katakan ini. Dalam soal mamon itu tidak ada area netral. Ya, orang kalau cinta Tuhan tidak mungkin cinta mamon. Orang cinta mamon tidak bisa cinta Tuhan. Saya kalau bilang mamon itu berarti ini dia. Uang yang sudah dipersonifikasikan jadi pribadi. Akibatnya disembah. Kan penyembahan gak harus ada bentuknya patung ataupun jimat atau apa. Penyembahan itu adalah sistem nilai di cara kita berpikir, di mana sesuatu sudah melebihi Tuhan. Bahkan jadwal pelayanan saya pun, kegiatan pelayanan saya pun bisa jadi sudah menjadi pusat penyembahan saya. Oh ya bisa. Karena ini sistem nilai kan yang ada di cara berpikir. Makanya sebetulnya nanti saya akan coba jelaskan. Orang pegang uang itu kalau sudah berharap di situ berarti itu sudah pegang sistem. Ya, sistem. Mamon menjadi sistem buat hidupnya. Ya Bapak Ibu ya. Nah, let's see di Matius pasal 6 ayat 24 dari Alkitab kita. Kita coba lihat Yesus mengajar ini kan. Matius 5, Matius 6, Matius 7 itu adalah dasar apostoliknya gereja. Ya, jadi semua rasul-rasul sebetulnya mengambil dari pengajaran ini. Ya, makanya seorang pejuang anti kekerasan dari India namanya Mahatma Gandhi pun ternyata membaca pengajaran ini. Matius 5, Matius 6, Matius 7 itu semua dasar pengajaran rasul-rasul itu ada di situ sebetulnya ya. Nah kalau kita lihat di ayat yang ke-24 jelas dikatakan ini soal penyembahan kan. Penyembahan itu adalah soal prioritas kita siapa, sistem hidup kita apa. Makanya kata Tuhan itu kan ada pakai kata kurios. Yaitu penguasa tunggal, ada juga despotes, itu Tuhan yang berdaulat. Tapi orang Yunani itu biasanya menyebut Tuhan dengan kata ini kan, Adonai. Adonai itu adalah the head of system. Itu sebetulnya kepala dari sebuah sistem. Jadi begini Bapak Ibu, sistem apa yang kita anut itu akan menentukan nilai dan cara dan tujuan hidup kita. Ya kan? Jadi misalnya sistem dalam manajemen hidup yang kita anut itu akan menentukan nilai, cara, dan tujuan hidup kita. Makanya kalau orang bisa saja orang kelihatan rohani tapi tetap tamak karena sistemnya salah dalam kehidupan. Nah ayat 24 berkata ini, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Itu ada two head itu, ada dua kepala itu. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Jadi gak ada area netral memang. Atau ia akan setia yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Nah saya pikir Tuhan itu dikompar sama setan. Tapi ternyata Alkitab berkata, kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Ya,
Mamon itu apa? Ya jelas ini adalah representatif dari setan sendiri. Ya, saya ingatkan ya, bukan salah punya uang loh. Isu saya bukan di situ ya Bapak Ibu ya. Uang itu netral, tergantung kalau uang sudah dipersonifikasikan dia jadi tuan. Tapi uang harusnya jadi hamba yang harus kita kendalikan. Makanya saya suka bercanda ini. Saya tuh kalau lihat dompet saya suka ngomong sama dompet, kamu jangan kurang ajar ya, kamu itu hambaku bukan tuanku. Sebab uang begitu ditaruh di tempat yang kita hargai sedikit saja, sang ngelunjak itu. Sebab ini, mamon itu adalah, ini dia definisinya, pribadi seperti Tuhan, T-nya kecil, yang bersembunyi di balik harta. Ya, nah mamon itu punya beberapa prajurit yang berbahaya nih. Tidak ada orang yang bisa tahan kalau kita tidak putuskan prioritas kita Tuhan. Termasuk saya Bapak Ibu. Oh iya. Karena begini, prajurit mamon adalah misalnya tamak. Itu prajurit mamon itu, greedy. Tamak itu begini, selalu ingin tidak pernah puas. Bahasa filosofinya seperti lubang kuburan yang tidak pernah puas terima orang mati. Orang mati sudah banyak, tapi coba begitu tanah digali untuk ngubur orang mati, tidak pernah ada teriak dari dalam tanah. Cukup gitu enggak. Ya, orang mati terus diterima oleh tanah. Nah, itu seperti itu gambarannya. Berikutnya lagi prajurit mamon adalah iri hati. Ya, susah lihat orang senang, senang lihat orang susah. Nah, itu iri hati itu. Ya, tidak suka orang lain lebih maju dari dia. Berikutnya lagi adalah jelas pelit. Saya berharap di Life House Family ini enggak ada yang pelit. Sebab pelit itu begini, kaya di tubuh tapi miskin di hati. Tubuhnya saja kaya, tapi miskin hatinya, miskin memberi. Sekali lagi kalau saya mau ngomong memberi, bukan hanya uang saja, tapi waktu, pelayanan, nasihat kepada orang-orang lain. Nah itu memberi itu. Nah, kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon. Nah, saya ingin membawa kita Bapak Ibu semua. Sebab sekali lagi, Yesus itu datang membawa sistem yang baru. Yaitu sistem kerajaan Allah. Dunia kan punya sistem. Makanya Yesus berkata, kamu tinggal di dunia tapi kamu bukan berasal dari dunia. Ya, sebab dunia itu adalah sistem, namanya kosmos. Kosmos itu bukan alat penyimpan beras loh Bapak Ibu ya. Ya itu ada merek lah, maaf saya sebut nama ini, yang punya merek yang lain maafkan saya ya Bapak Ibu ya. Tapi begini, bahwa ini adalah sistem. Kalau kita baca di 1 Yohanes 2 ya, itu sistem dunia adalah sistem mamon, itu sistem keinginan diri sendiri. Keinginan mata, keinginan daging, dan kemudian apa? Keangkuhan hidup. Itu sistem. Makanya saya adalah orang yang gak suka freak, yang gak suka aneh-aneh. Ada orang begini, mau kudus mengucilkan diri, bersembunyi di mana supaya kudus. Udah, gak perlu yang aneh begitu. Orang kalau mau kudus harus ganti sistem. Mau mengucilkan diri kalau pikirannya tetap tamak, pikirannya tetap iri hati, gak kudus. Ya, kudus gak perlu pakai cara dengan mengucilkan diri begitu. Ganti sistem yang ada di cara berpikir kita supaya kita jadi kudus dalam kehidupan. Sebab sistem kerajaan Allah adalah sistemnya adalah begini, Roh Kudus. Sistemnya adalah Yesus adalah Raja. Yang setuju katakan amin. Itu artinya mati terhadap kedagingan. Ya, makanya betul. Nah, sekarang untuk kita kalahkan ini tidak ada cara lain. Saya sekali lagi sudah katakan, uang nggak ada masalah. Ya, maksudnya uang itu netral. Tergantung uang dipersonifikasikan atau tidak. Makanya saya punya prinsip dalam hidup adalah ini dia. Pekerjaan pelayanan jangan mengejar uang. Ya, biar uang yang mengejar pekerjaan dan maksudnya begini, pekerjaan pelayanan jangan mengikuti uang. Biar uang yang mengikuti pekerjaan dan pelayanan. Kapan pekerjaan dan pelayanan mengikuti uang? Berantakan kehidupan. Biar uang yang mengikuti pekerjaan dan pelayanan. Saya punya prinsip itu. Walaupun itu tidak gampang untuk saya hidupi. Karena jujur, waduh ini pertempuran kita yang gak gampang dalam kehidupan. Karena kita ada di sistem dunia. Yang sistemnya tadi itu keinginan, ingin terus. Makanya 1 Timotius 6 berkata, mereka yang ingin kaya, kaya tidak masalah. Ya dong, di Alkitab ada orang-orang hebat. Misalnya Yusuf Arimatea, itu orang kaya, bisa lobi istana. Orang kalau bisa lobi istana itu bukan orang sembarangan. Orang biasa susah lobi istana untuk ambil mayat Yesus dikubur di kuburan baru untuk menggenapi nubuat di perjanjian lama. Itu orang yang berpengaruh.
Ya, itu pengusaha yang luar biasa kan. Banyak orang kaya yang di Alkitab. Ya, Zakheus misalnya, orang kaya. Kalau sekarang ini ya tingkatannya punya posisi hebat itu di bidang perpajakan. Zakheus tinggal di Yeriko kan. Wah, itu orang kaya juga kan. Nah, banyaklah Priscilla Aquila misalnya, pengusaha yang sukses. Lydia misalnya, ya pengusaha yang luar biasa juga. Nah, kembali lagi begini, mari begini, harus ganti sistem. Bukan lagi pada sistem keinginan, yaitu kita kembali lagi kepada sistemnya apa? Sistemnya ada dalam kehendak Tuhan. Ya, karena begini, kalau kita ada dalam kehendak Tuhan, kita akan menemukan harta yang sejati dengan pengertian yang benar tentunya. Ya, makanya saya kalau membaca kitab Matius 7 ayat 21 sampai 23 masih merinding sampai hari ini. Coba kita lihat ya Bapak Ibu semua, itu menakutkan buat kita kan isu ini. Kembali lagi nih kepada pengajaran dasar kerasulan kan. Matius 5, Matius 6, Matius 7. Gereja kalau enggak kembali ke Matius 5, Matius 6, Matius 7 ya bukan gereja. Ya, Alkitab berkata begini, ayat 21 sampai ayat berikutnya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Ini isunya bukan cuma berseru. Wah, ada orang kan suka, apalagi kalangan misalnya seperti saya lah, karismatik Pentakosta, kita suka berseru-seru. Tapi isunya begini, ya, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Jadi isunya, apakah kita ada di sistem kerajaan Allah? Yaitu melakukan kehendak Allah. Nah, oke. Saya akan tarik beberapa prinsip, ayat berikutnya nanti Bapak Ibu bisa baca ya. Hari terakhir nanti orang berkata aku bernubuat, menyembuhkan dan sebagainya. Tapi saya ingin tarik beberapa prinsip supaya kita ada di sistem yang benar untuk kita punya harta yang sejati. Yang pertama adalah begini, pembaruan pemikiran kita atau metamorfo itu penting untuk menentukan apakah kita hidup dalam kehendak Bapa. Ya, Bapak Ibu bisa baca di Roma pasal 12 tentunya ya. Ibadah yang sejati, ten logiken latrayem bahasa Latinnya, reasonable worship, yaitu penyembahan yang wajar adalah mempersembahkan tubuh. Caranya bagaimana? Tubuh kita dipersembahkan bagaimana? Di tubuh ada harta kan? Ada harta, tubuh kita ya, dompet ada di tubuh, baju bagus ada di tubuh, uang kita pegang di tangan kita. Nah, bagaimana caranya? Alkitab berkata, ya berubahlah oleh pembaruan budimu. Ya, sehingga kamu bisa membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan dan yang sempurna. Jadi kalau orang punya pembaruan pikiran dalam Kristus, dia itu punya deteksi kehidupan yang kuat. Untuk bisa tahu kehendak Allah. Kehendak Allah saja ternyata punya level kan. Yang baik, yang berkenan, atau yang sempurna. Saya sih pengen berusaha untuk ada yang disempurna. Kata sempurna di situ pakai kata asli namanya teleos. Itu artinya bertumbuh dewasa dalam semua aspek kehidupan. Ya, nah Bapak Ibu sekarang ini, mari begini, kita perlu pembaruan pikiran karena ini soal mentalitas. Ya kan? Saya lupa tadi bahwa sistem itu apa sih? Sistem itu adalah definisinya begini. Keterpaduan konsep kepercayaan yang ada di pikiran supaya kita dapat mengerjakan sesuatu demi sebuah kemajuan dalam Tuhan. Jadi keterpaduan konsep kepercayaan itu ada di our mentality itu. Ya, makanya betul lebih banyak Tuhan bicara soal mentalitas kita kan. Coba, saya kadang-kala ketawa ada orang-orang kalau doa agak sembarangan. Yang bukan roh ditengking. Misalnya tamak, terus kemudian pelit, kemudian malas, suka mengingkari janji. Itu bukan roh. Itu tidak bisa ditengking. Mau ditengking, mau disiram minyak 2 ember gak berubah. Itu mentalitas yang hanya bisa diubah waktu firman diberi akses untuk bekerja. Ya sungguh-sungguh mengubah cara berpikir kita. Kan maka berubahlah itu adalah metamorfo. Kamu berubah dari cara hidup dunia, dari fashionnya dunia. Supaya kamu punya deteksi dalam kehidupan untuk kamu ada di level kehendak Allah gitu. Ya, makanya kalau kita tidak punya deteksi di cara berpikir kita, ya kan? Coba, Bapak Ibu sederhana saja, bedakan uang asli dan uang palsu, tidak perlu konsentrasi di uang palsu. Pelajari uang asli baik-baik, maka kalau kita disodorin uang palsu, kita tahu. Ya orang berkata diterawang, diraba, dilihat, boleh. Tapi kalau orang sudah tahu yang asli, begitu disodorin yang palsu,
akan tahu, ya kan? Nah, kita itu akan punya deteksi kehidupan yang kuat, ya kan? Supaya kita hidup dalam kehendak Allah. Makanya kalau enggak Bapak Ibu, coba bayangkan. Sekarang ya saya lagi prihatin. Ya, ingatkan juga anak-anak kita, sekarang ini terjadi degradasi nilai loh, penurunan nilai. Bayangkan, orang sudah tidak lagi bisa bedakan mana dosa, mana masalah. Ya, dosa itu bukan masalah Bapak Ibu. Kalau masalah direspon dengan yang benar, terupgrade hidup kita. Misalnya Bapak Ibu punya usaha, di marketing ada masalah ini, ada kebocoran. Nah itu masalah, kita coba cari jalan keluar, tertutup itu masalah, kemudian terupgrade kan. Tapi kalau namanya dosa menghancurkan. Misalnya ada orang begini, pekerjaan dianggap seperti Tuhan. Wah, pekerjaan itu jadi berhalanya dia. Gak pernah ketemu istri bagi seorang pria. Pergi terus. Kemudian satu kali selingkuh ya sama wanita lain. Dia ngomong begini, gak apa-apa lah saya cuma punya masalah. Pak, itu bukan masalah. Itu dosa itu. Ya, sebab kalau kita tidak bisa deteksi lagi, nanti kita tidak mahir untuk mengerti kehendak Allah atau bukan dalam kehidupan. Nah, saya ingatkan, yuk mari mengalami pembaruan pikiran untuk kita bisa kemudian begini, melihat dengan sudut pandang yang kemudian seperti yang Tuhan mau. Yang kedua Bapak Ibu, harta sesungguhnya selain tadi kita punya cara berpikir yang kuat, uang itu apa sih? Uang kan hanya alat bayar saja. Uang bukan tujuan. Ya kan, saya perlu uang. Tapi sekali lagi, saya tidak mau pekerjaan dan pelayanan saya mengikuti uang. Uang yang harus mengikuti pekerjaan dan pelayanan saya. Ya kan? Dan yang kedua adalah ini dia. Kita harus sadar begini, untuk kita punya harta sejati. Mari begini, sadar. Harta sejati kita pusatnya itu ada di dalam kita, inside. Ya, coba sentralitas kekuatan kekristenan di perjanjian baru. Coba kita lihat Kolose 1 ayat 27. Bapak Ibu coba lihat, ini yang Paulus katakan. Ya, makanya Bapak Ibu gak usah khawatir. Di dalam kita itu Tuhan sudah siapkan semua persediaan yang tidak terbatas. Percayalah Bapak Ibu ya. Makanya orang kalau sungguh-sungguh menangkap ini akan berbeda dalam kehidupan. Yuk, harta kita yang sesungguhnya ada di dalam kita. Ya, Pak Rubin gampang ya. Enggak. Pengertian ini tidak bisa kita dapat lewat knowledge. Ini harus diimpartasikan lewat pewahyuan. Lewat orang mau diajar di pemuridan. Makanya Bapak Ibu bersyukur di sini ini banyak pengajar bagus-bagus. Oh iya. Saya sih rasa kalau ada di sini deg-degan juga khotbah. Mereka pengajar bagus-bagus. Pastor Wigan, kemudian pengajar yang lain. Saya ngomong begini bukan Allah ini puji-puji supaya tetap dapat jadwal. Gak ada hubungan dengan itu Bapak Ibu ya. Wigan tahu saya lah. Tapi artinya kalau saudara mau dimuridkan, impartasi pewahyuan, mata rohani diterangi. Ini enggak sekedar bilang knowledge Bapak Ibu. Ini enggak sekedar bilang pengetahuan secara manusia. Makanya Efesus berkata, mata hati kita biar terang. Untuk kita melihat, mengerti. Siniemi itu memahami kan. Pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan buat orang-orang kudus. Wow, coba. Makanya saya boleh berkata ini, saya sederhana. Tapi Tuhan yang ada di dalam saya luar biasa. Ya, orang boleh berkata, Pak Rubin sederhana. Ya, agree, saya sederhana. Tapi yang ada di dalam diri saya, itu tidak main-main dalam kehidupan. Nah, Kolose pasal 1 ayat 27, bayangkan. Alkitab berkata, ayat 26 berkata, ini rahasia berabad-abad tertutup. Berabad-abad tertutup, bayangkan. Tapi dibukakan buat kita yang mau terbuka. Alkitab berkata ayat 27, Bapak Ibu coba bisa lihat ya. Ya, ini kan Paulus lagi berkata tentang bagaimana menggenapkan penderitaan Kristus lewat pelayanannya dia untuk jemaat. Ya, bahwa dia jadi pelayan, rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad tertutup. Nah, kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu
Apa Bapak Ibu baca sama-sama di rumah? Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Yang percaya katakan amin. Wow, sayang terjemahan bahasa Indonesia berkata Kristus ada di antara kamu. Ya, Kristus ada di di tengah-tengah kamu. Berarti begini, saya ada di sini, misalnya ada orang lain di sebelah kanan saya, ada orang lain di sebelah kiri saya. Kristus di tengah-tengah berarti di luar kita. Tapi terjemahannya bahasa Inggris kan enggak. Which is Christ in you, the hope of glory. Kristus ada di dalam kamu, bukan di luar. Makanya sentralitas kekuatan perjanjian baru harta sesungguhnya bukan di luar. Tapi ada di dalam kita, bayangkan. Saya dorong Bapak Ibu, explore yang di dalam. Pertanyaan saya sederhana. Harta yang ada di atas tanah, di permukaan, dengan yang ada di dalam tanah, nilainya tinggi mana? Oh jelas nilainya tinggi yang ada di dalam. Iya dong. Oh iya, tanaman ada harganya. Sekarang ini di masa lockdown begini, tanaman harganya pada naik. Batu ada harganya. Ya buah-buah yang di atas tanah ada harganya. Tapi yang di dalam seperti emas, ya uranium, platinum, oil, gas, itu lebih berharga lagi, bernilai. Tapi untuk eksplor gak gampang. Makanya saya suka bercanda sama ibu-ibu. Saya satu kali pernah ketemu, ada ibu pakai berlian, ya matanya penuh ya. Ya tangannya begini-begini terus ya, mau pamer itu sebetulnya ya. Saya bilang, aduh Bu, ini sahabat saya sudah tahulah harganya berapa. Ya wajah-wajah bodoh begini tahu juga lah. Ya udahlah biasa saja. Saya ngomong begini, ibu pernah berpikir enggak yang ibu pakai itu bawa korban? Udah kaget, sembarangan Pak Rubin. Saya bukan koruptor loh. Enggak, maksud saya begini, waktu itu dieksplor jangan-jangan yang nambang itu mati loh di dalam. Dia kaget juga. Saya itu dia simpen-simpen gitu. Enggak berani tampil-tampilkan. Dia mungkin sadar diri. Ya, nah, saya bercanda saja. Tapi memang betul, harta yang di dalam itu harganya enggak gampang. Ya, mesti perlu dieksplor, bayangkan. Ya, makanya Bapak Ibu saya dorong, yuk baca firman, renungkan firman. Jangan hanya biasa-biasa. Itu harta yang ada di dalam yang mencelikan mata kita, Bapak Ibu. Oh iya. Ya memang orang berkata, buku itu tidak sepenting isinya kan. Alkitab kan buku, bahkan Alkitab sekarang sudah jadi aplikasi. Saya pakai aplikasi Alkitab ini. Pakai alat aplikasi kan. Tapi yang penting kan isinya, bukan aplikasi bukunya. Makanya explore itu Bapak Ibu. Oke, saya coba akan baca Bapak Ibu. Satu jemaat komunal. Hopefully. Life House ini akan jadi jemaat seperti ini. Namanya jemaat atau komunal Makedonia. Coba lihat 2 Korintus pasal 8. Jemaat ini dibangun oleh Paulus dan Tim. Ya Makedonia, wilayah di atas, yaitu Turki ke atas ya. Bapak Ibu tahu apa yang terjadi? Nah ini dia. Saya kalau membaca ayat ini geleng-geleng, saya pukul dada saya tapi gak kenceng-kenceng. Takut sakit lagi ya. Saudara-saudara, 2 Korintus 8. Aku hendak memberitahukan kepada kamu tentang apa? Kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Ini komunal. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan. Tidak cuma satu loh, berbagai. Sukacita mereka meluap. Ya, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Wow. Kemiskinan mereka tidak mengganggu mereka memberi. Sementara maaf ya, ada banyak orang kaya, kekayaannya mengganggu dia murah hati. Tragedi enggak? Orang miskin tapi kemiskinannya tidak mengganggu mereka memberi. Sementara maaf, orang punya tapi kepunyaannya, kekayaannya mengganggu mereka memberi. Tragedi enggak Bapak Ibu? Yang kaya mana, yang miskin mana sebetulnya ini definisinya. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka. Bahkan melampaui kemampuan mereka. Wow, dengan kerelaan sendiri, willingness-nya kuat. Mereka meminta, mendesak kepada kami. Orang memberi mendesak, biasanya suka mendesak yang meminta kan. Coba. Supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Amin. Saya berkata ini jemaat levelnya berbeda. Kenapa bisa begitu? Karena tahu sumber mereka siapa. Tahu siapa yang mereka sembah. Orang kalau tahu sumbernya siapa dan siapa yang disembah. Itu hartanya ada di dalam. Tak pernah bisa kehabisan sumbernya. Life House, saya tahu kondisi tidak gampang. Tapi coba recheck ke dalam. Di dalam kita ada pusat harta yang sesungguhnya.
yang tak terbatas. Saya selesai dengan yang ketiga. Saya tahu ini butuh terobosan untuk berpikir ini. Tidak usah takut. Support structure-nya Lifehouse bukan di luar, tapi di dalam. Tidak usah berharap sama manusia. Oh ya, saya belajar untuk berharap pada sumber yang ada di dalam saya. Dia ada di dalam kita. Saya tutup dengan yang ketiga. Untuk kita tahu harta yang sesungguhnya. Yang pertama, pembaruan pikiran. Yang kedua, mesti punya revelation, pewahyuan untuk mericak yang di dalam. Sentralisasi kekuatan, sentralitas kekuatan perjanjian baru ada di dalam, bukan di luar. Ya, tapi yang ketiga adalah ini. Yesus yang adalah Tuhan, itu yang harus menjadi pengejaran yang utama hidup kita. Oh iya, saya punya pertanyaan. Apakah setiap kita ditawarin proyek, Yesus yang kita kejar atau uang yang kita kejar? Udah to the point saja. Maksudnya gimana Pak? Maksudnya begini. Apakah ada nilai Tuhan di dalam yang kita kerjakan? Ya, kalau enggak, sistem itu sorry ya Bapak Ibu, tidak kelihatan tapi dampaknya nyata. Makanya tadi saya katakan, ada orang sok rohani, tapi tamak juga. Wah, saya pikir itu enggak rohani lah. Ya, saya kadang-kala ya marah juga, marah kudus lah. Ya, karena begini Bapak Ibu, kita itu akan jadi seperti pada siapa kita bergantung dan yang jadi prioritas kehidupan kita. Makanya tadi saya katakan dari awal, orang cinta Tuhan tidak mungkin cinta mamon. Orang cinta mamon susah cinta Tuhan. Ya, saya bilang soal prioritas loh dalam kehidupan ya. Makanya Bapak Ibu yuk, apakah Yesus yang adalah Tuhan itu selalu menjadi pengejaran utama dalam hidup kita. Dalam berbisnis, dalam berkarir. Sekali lagi, uang itu netral. Tapi jangan sampai dia jadi tuan. Biar dia tetap jadi hamba. Untuk mengerjakan apa yang memang Tuhan mau untuk kita lakukan. Dengan semua yang Tuhan percayakan. Nah Bapak Ibu, makanya betul. Yuk bertindak apapun. Kembali kepada begini. Tuhan itu menjadi yang utama dalam kehidupan kita. Lawan dari iman bukan gak ada iman. Lawan dari iman itu apa Bapak Ibu? Iman itu kan siapa yang berkuasa atas hidup kita. Lawan dari iman adalah bertindak nekat. Tahu bertindak nekat? Nekat itu begini. Bertindak karena desakan situasi, kebutuhan, dan keadaan. Makanya nekat. Orang berkata, Pak Rubin ini zaman edan, zaman gila. Kalau nggak ikut-ikutan gila, nggak dapat bagian. Makanya banyak orang jadi gila akhirnya ya. Ya saya beritahu, kalau orang beriman dalam Tuhan enggak. Situasi, kebutuhan, keadaan boleh mendesak kita. Tapi tindakan kita tetap sesuai prinsip firman. Makanya orang mencobai Tuhan itu kan begini. Memaksa Tuhan untuk bertindak yang tidak sesuai dengan karakter Tuhan. Saya kadang-kala lucu, saya berkata, wow, di gereja datang pegang istrinya sambil gandengan tangan. Tapi di luar hidup keluarganya berantakan. Kemudian di gereja berkata begini, berkati keluarga kami supaya bahagia. Itu malaikat serentak kok rame-rame dari atas. Begitu diejek. Karena begini, berantakan hidupnya, minta keluarganya kemudian diberkati jadi bahagia. Itu sebetulnya memaksa Tuhan untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan karakter Tuhan. Yuk, prioritas kita tetap Tuhan. Iman itu timbul dari apa? Pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu semua yang di Lifestyle ini. Kita punya harta yang sesungguhnya. I want pray for you all. Mari kita tutup mata. Hamba berdoa, bukakan pewahyuan ini. Kami sadar ini tidak hanya bisa dijelaskan lewat pengetahuan. Tapi Tuhan akan wahyukan untuk kami melihat bahwa yang di dalam kami itu dahsyat. Sistem hidup kami adalah sistem Yesus adalah Raja. Roh Kudus itu kekuatan kami. Bukan lagi sistem keinginan manusia. Tapi kehendak Tuhan itu yang menjadi utama. Berkati umatmu, sayangi umatmu. Kuatkan terus kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu semua.